Hati-hati jangan sembarangan curhat di chatbot. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang isu mengenai curhat-curhat melalui chatbot seperti ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, kita coba definisikan dulu apa itu chatbot. Berdasarkan definisi Investopedia, chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya. Chatbot sendiri adalah kependekan dari chatterbot yang merupakan kecerdasan buatan atau AI artificial intelligence. Selain disebut sebagai chatbot, beberapa orang juga menyebut hal yang satu ini sebagai talkbot, bot, dan masih banyak lainnya. Sementara menurut Forbes, chatbot adalah aplikasi interaktif yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui beberapa platform. Hal ini termasuk layanan pengiriman pesan dengan menggunakan teks sebagai metode komunikasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa chatbot merupakan layanan percakapan virtual dengan salah satu pihak adalah robot. Nah, ternyata selama ini sejak adanya chatbot, banyak orang kini sering curhat ke chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek. Namun, psikolog memperingatkan agar kebiasaan ini tidak dijadikan solusi utama dalam mengelola kesehatan mental. Profesor Omri Gillard dari University of Kansas menilai bahwa interaksi dengan chatbot terasa palsu dan kosong karena tidak mampu menggantikan hubungan manusia yang sejati. Chatbot tidak bisa memperkenalkan pengguna pada jejaring sosial atau memberikan dukungan emosional nyata seperti pelukan atau kehadiran fisik. AI juga dirancang agar pengguna betah berlama-lama di platform, yang menurut Gillard membuatnya terasa posesif dan adiktif. Sementara itu, Valerie Reid dari American Psychological Association menekankan bahwa chatbot bukanlah terapis. Chatbot hanya memberikan respons yang sesuai ekspektasi pengguna, bukan berdasarkan pertimbangan medis atau psikologis yang tepat. Ini bisa berbahaya, terutama jika pengguna sedang dalam kondisi krisis atau memiliki pikiran negatif misalnya. Chatbot bisa saja secara tidak sengaja menyarankan solusi yang berisiko karena tidak memahami konteks psikologis pengguna secara menyeluruh. Chatbot tidak bisa gantikan hubungan manusia dalam dukungan mental menurut pakar. Reid menambahkan, AI hanya tahu, tapi tidak memahami, dan perbedaan ini sangat penting dalam konteks terapi. Oleh karena itu, meski chatbot bisa membantu sebagai pendamping sesaat, pakar menyarankan untuk tetap mengandalkan tenaga profesional saat mengalami masalah serius. Fenomena ini paling sering terjadi pada remaja. Data dari Common Sense Media menunjukkan bahwa 72% remaja usia 13-17 DX pernah menggunakan AI Companion, dengan sebagian menggunakannya untuk dukungan emosional. Namun, para ahli mengingatkan bahwa AI tidak boleh menjadi tempat curhat utama karena bisa menyesatkan dan berisiko terhadap kesehatan mental. CEO OpenAI, Sam Altman, mengingatkan publik untuk tidak sembarangan membagikan informasi pribadi kepada ChatGPT. Altman menegaskan bahwa meskipun chatbot berbasis kecerdasan buatan AI ini semakin sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu tidak berarti sistem ini bisa menggantikan ruang privat seperti konsultasi medis, hukum, atau psikologis. Jangan beritahu kami rahasia Anda. Kami tidak menginginkan data itu. Kami tidak ingin melihat informasi pribadi apapun, ujar Altman dalam podcast The Logan Bartlett Show. Altman mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren penggunaan ChatGPT sebagai ruang curhat. Orang-orang membicarakan hal paling pribadi dalam hidup mereka kepada ChatGPT, terutama anak muda yang menggunakannya sebagai terapis atau pelatih hidup, bahkan bertanya soal masalah hubungan. Lanjutnya, menurut Altman, jika Anda berbicara dengan seorang terapis, pengacara, atau dokter tentang masalah-masalah tersebut, ada hak istimewa hukum, seperti kerahasiaan dokter pasien dan kerahasiaan hukum. Namun, ia menekankan bahwa perlindungan serupa belum ditemukan saat berinteraksi dengan ChatGPT. Altman menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, data yang dimasukkan pengguna bisa diminta dalam proses hukum. Jika Anda bicara dengan chatbot soal hal yang sangat sensitif dan kemudian muncul gugatan atau apapun, bisa saja kami diwajibkan untuk menyerahkannya, katanya. Peringatan Altman mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di tengah pesatnya adopsi generatif. Meskipun OpenAI menyediakan fitur Chat History of bagi pengguna berbayar untuk mencegah data dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pelatihan model, belum ada jaminan perlindungan hukum yang sekuat hubungan profesional seperti dokter pasien atau pengacara klien.
Beberapa pakar menyatakan bahwa pengguna seringkali menganggap interaksi dengan chatbot bersifat privat, padahal kenyataannya tidak demikian. Model seperti ChatGPT bukan pengganti konsultasi yang dilindungi hukum, kata analis keamanan siber SET, Jack Moore. OpenAI telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keamanan dan privasi pengguna. Namun, dengan meningkatnya penggunaan AI sebagai teman percakapan yang lebih personal, regulasi pun menjadi semakin penting. ChatGPT kini digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Banyak dari mereka menjadikan chatbot sebagai penasihat informan untuk masalah pribadi, mulai dari keuangan, karir, hingga kesehatan mental. Banyak orang merasa chat adalah ruang yang aman untuk berpikir keras atau meluapkan emosi, kata Jennifer King, peneliti kebijakan privasi dari Stanford University. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah sistem komputasi yang tidak memiliki kerangka hukum untuk melindungi kerahasiaan Anda. Pemerintah di berbagai negara mulai mengambil langkah pengawasan, termasuk Uni Eropa, melalui AI dan beberapa negara bagian di AS dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna AI. Namun, proses legislasi yang tertinggal dari inovasi teknologi membuat kesenjangan perlindungan masih lebar. Di tengah belum jelasnya regulasi dan minimnya perlindungan hukum, Altman menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap ada di tangan pengguna. Kami membangun sistem ini agar bisa membantu sebanyak mungkin orang, tapi bukan sebagai tempat menyimpan rahasia, katanya. Pesan tersebut menjadi pengingat penting bahwa meski AI bisa menjadi alat bantu luar biasa, pengguna tetap harus bersikap waspada dan bijak. Dalam era digital yang serba otomatis, menjaga privasi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mesin. ChatGPT memang jago bantuin banyak hal, mulai dari bikin CV, menulis esai, sampai bantu kerjaan kantor. Tapi, meskipun kelihatan aman, kamu tetap harus waspada soal data pribadi yang kamu input. Jennifer King dari Stanford Human Center AI kasih peringatan, ada 5 informasi penting yang nggak boleh kamu bagikan ke chatbot ini, bukan karena chat jahat, tapi karena sistemnya memang nggak didesain buat nyimpan data sensitif. Data pribadi jangan pernah masukin info seperti KTP, SIM, alamat rumah, tanggal lahir, atau nomor HP. Sekali diketik, kamu udah kehilangan kontrol atas data itu. Informasi keuangan, nomor rekening, kartu kredit, dan data transfer bukan buat diobrolin sama AI. Kalau bocor, risikonya besar banget. Rekam medis ChatGPT, bukan dokter. Kalau mau diskusi soal kesehatan, pastikan info pribadi udah disensor. Jangan kasih nama atau nomor pasif. Data kerja dan klaim, mau bikin email atau laporan pakai ChatGPT, boleh, tapi jangan sampai ada info rahasia kantor atau data klaim. Bisa bahaya secara hukum. Info login, username, dan password bukan buat diketik di chatbot. Pakai password manager aja yang lebih aman. Maka berhati-hatilah dan bijak dalam menggunakan chatbot.